Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di pertemuan kita yang berikutnya. Sebelum saya masuk ke materi kita hari ini, mohon kepada mahasiswa untuk absen terlebih dahulu di kolom chat yang tertera di bawah. Nah, baik mahasiswa yang saya sayangi, kita masuk saja untuk pertemuan kita hari ini. Itu kita akan membahas tentang menentukan ukuran pemusatan data statistika. Nah, sebelum saya memberitahukan apa capaian mata kuliah kita hari ini, saya akan melihat dulu pemahaman siswa dari materi kita sebelumnya. Nah, jadi apa yang kalian pahami dari kata statistik dan data? Yo. Nah, kalau kalian mau menjawab, silakan tulis jawaban kalian di kolom chat ya. Oke, Ibu kasih waktu 2 menit. Oke, nah baik. Nah, sudah banyak ya menjawab ya, berarti sudah paham. Oke, baik. Statistik itu adalah cabang matematika yang berkenaan dengan pengumpulan, analisis, penafsiran, dan penyajian data. Jadi di sini, di statistik ini kita akan mengumpulkan data, menganalisis data, menafsirkan, dan menyajikan datanya. Nah, sedangkan data itu merupakan fakta atau angka yang dikumpulkan untuk disajikan, ditafsirkan, dan dianalisis. Jadi data itu bukan dilihat saja, tapi kita sajikan, ditafsirkan, dan harus dianalisis bagaimana data tersebut. Oke, baik. Nah, karena kalian sudah paham materi sebelumnya, kita akan masuk ke materi yang kita akan bahas hari ini. Nah, ini tujuan dari mata kuliah kita hari ini. Yang pertama, yaitu setelah mempelajari materi ini, mahasiswa dapat menentukan, menganalisis, dan berpikir kreatif dalam menentukan nilai-nilai ukuran pemusatan data. Jadi di sini nanti Ibu akan juga mengajarkan kalian menggunakan media-media pembelajaran mencari nilai dari ukuran pemusatan data. Jadi kita akan menggunakan media ya. Nah, terus yang kedua, mahasiswa juga dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari pada materi ukuran pemusatan data. Nah, oke. Lanjut ya. Jadi dari nanti materi ini, kita juga akan belajar tentang mean, median. Nah, oke. Nah, jadi untuk masuk ke materinya, Ibu akan jelaskan dulu apa itu ukuran pemusatan data. Jadi sebelum masuk ke mean, median, dan modus, Ibu akan jelaskan dulu apa itu ukuran pemusatan data. Atau dari mahasiswa ada yang tahu? Boleh chat ya, nanti ya di kolom chatnya. Oke, ukuran pemusatan data itu adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari data yang terkecil sampai data yang terbesar, atau sebaliknya dari data yang terbesar ke data yang terkecil. Jadi harus diurutkan dulu ya. Salah satu kegunaan dari ukuran pemusatan data adalah membandingkan dua populasi. Nah, di ukuran pemusatan data ini ada 3 jenis, yaitu tadi ada mean, median, dan ada modus. Nah, kita masuk ke mean. Mean itu adalah nilai rata-rata pada suatu kelompok data yang diperoleh dari penjumlahan keseluruhan data pada suatu kelompok dibagi dengan banyak data. Jadi kalau misalkan kita punya 50 data yang 50 itu kita jumlahkan dan dibagi dengan banyak datanya. Jadi kalau datanya di 50 berarti dibagi dengan 50. Nah, rumus mencari nilai rata-rata atau mean itu adalah mean sama dengan jumlah dari observasi dibagi dengan total jumlah observasi. Jadi berapa banyak yang diobservasi itu dijumlahkan, terus dibagi dengan total jumlah observasi. Nah, sampai sini bisa dipahami ya?
Oke, lanjut kita ke median. Nah, median ini adalah suatu nilai yang terletak di tengah kelompok data yang telah diurutkan dari nilai terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Karena suatu kelompok terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada kelompok ganjil, kita kenalnya, dan kelompok genap. Nah, maka terdapat dua solusi untuk menentukan median yang dapat digunakan untuk kasus tersebut. Nah, di sebelah kanannya kalian bisa lihat di sini ada dua rumus. Jika N-nya ganjil, N-nya ini jumlah observasi ya, dan N-nya genap. Kalau untuk mencari mediannya yang nilai observasinya ganjil, itu rumusnya adalah ME sama dengan N tambah 1 per 2. Jadi berapa banyak yang diobservasi? Contohnya misalkan 25. 25 ditambah 1 bagi 2. Terus kalau misalkan jumlah observasinya genap, berarti ME sama dengan N per 2 ditambah dengan N tambah 1 per 2 dibagi dengan 2. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi ada dua rumus untuk mencari nilai tengah atau median. Oke, baik Ibu lanjut ya. Selanjutnya itu adalah modus. Nah, kalau modus ini mungkin kalian bisa lebih paham ya. Modus ini adalah nilai data yang paling sering muncul atau nilai data yang memiliki frekuensi paling besar. Nah, untuk kalian bisa memahami materinya, kita coba ke contoh soal. Nah, jadi di sini ada tinggi badan dari 50 mahasiswa, dari 143, 170, 175, sampai dengan 161. Tinggi badannya beragam ya. Nah, di sini nanti kita tentukan min, median, dan modusnya berapa. Nah, nanti kita bisa lihat ke media pembelajaran yang akan kita gunakan. Nah, kita ketahui bahwa S-nya tadi itu adalah tinggi 50 mahasiswa. Jadi di sini sudah kita masukkan datanya. Nah, kita di sini pilih di sebelah kanan statistik, pilih min, klik min. Nah, terus masukkan S. Nah, tekan enter. Nah, jadi di sini langsung keluar jawabannya bahwa rata-rata dari 50 data ini itu adalah 163,54. Nah, untuk median, nah kita klik median, dan S-nya ini tadi adalah data ini tadi, data. Nah, didapat bahwa nilai tengahnya itu adalah 163,5. Oke, baik. Selanjutnya sampai di sini dulu materi kita. Terima kasih atas perhatiannya yang sudah hadir. Nah, jadi nanti untuk materi selanjutnya silakan baca tentang bilangan ukuran dispersi. Atau boleh follow YouTube Ibu atau subscribe YouTube Ibu di Diah Dwi Santri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.